Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin membahas seputar tentang culture shock. Sebelum video ini dimulai, perkenalkan anggota tim saya, Atika Dina Nirwa, Sarfina Zahyanwar, saya Rifani Khairunisa, saya Relata Nivia, saya Nia Mahlia. dan India Lars Maulida. Selamat menyaksikan video kami. Terima kasih. Masuk dunia perkuliahan, semuanya terasa baru. Tugas banyak, materi nggak dijelasin sedetail dulu. Semua harus dicari sendiri, kadang bingung harus mulai dari mana. Selain itu, adaptasi sama lingkungan juga nggak gampang. Teman baru, suasana kelas berbeda, dan cara belajar yang lebih mandiri kadang bikin ragu. Aku juga mulai sadar, nggak cuma akademik yang harus diperhatikan. Manajemen waktu, prioritas tugas, dan cara berinteraksi sama teman itu sama pentingnya. Semua ini bikin deg-degan, tapi sekaligus menantang dan seru. Selain belajar, adaptasi sama lingkungan juga gampang. Teman baru, suasana kelas beda, dan cara belajar yang lebih mandiri kadang bikin bingung. lagi misalkan tuh kayaknya sih banget. Iya nih, lagi ngatur jadwal kuliah sama tugas. Terus hasilnya baik banget tapi harus dikerjain sendiri. Benar sih, tiap dosen punya caranya sendiri. Kalau nggak bisa disiplin, kita bakal ketinggalan. Ya, benar banget nih, cuma belajar doang. Teman-teman organisasi sama aktivitas kampus semuanya harus diatur sendiri. Dulu di SMA tuh lebih terstruktur nggak sih? Terus kayak sekarang harus mikirin prioritas sendiri dibanding mikirin orang lain. Tapi seru juga, jadi kita bisa belajar tanggung jawab, manajemen waktu, dan adaptasi lingkungan baru. Tapi juga sih. Tapi kadang capek nggak sih? Iya. Kadang suka mikirin apa ya, harus beradaptasi akademik sama lingkungan kampus itu gimana? Bener siapa tuh ini? Tunggu dulu dong, kenapa? Kita belum kenalan. Oh iya deh. Kenalin Rubina. Aku Anin. Nia. Coba sih. Kalian mau kemana? Aku mau ke bawah, mau jajan. Ikut gak? Enggak nih, gue mau ngeran. Dadah Nin. Serius lah. Dadah. Kata gue mah kemarin kagak jelas. Kata gue buat apa begitu si Mandra. Itu sih. Iya. Gaji banget. Iya lu jadi 5 aja. Emang boleh. Boleh. Nomor aja sama yang lain. Ayo. Guys, ini ada teman baru, namanya salam kenal ya, gue Rela. Sudah kenalan nih, siapa namanya? Anin. Nih, Jurgina. Kemarin di mana nih? Di Jawa Tengah sih. Hah? Jawa Tengah. Udah lu ya? Jawa Tengah ya, cuma Soalnya aku nantang di sini. Kalian dari mana? Depok, gue Depok asli sini, gue Depok buat tangga. Oh, tangga. Emang oh iya. Jawa ya? Oh iya. Mana? Lu ngomongnya kecil gitu atau gimana? Gue gak kedengeran masalahnya. Iya. Maksudnya kan biasanya ya, aku juga gitu. Kenapa? Gue kepikiran tuh dia mencari kemarin mau dia aja jadi kenalan. Males nih anak. Masih zaman namanya sini. Apa tuh jangan sinyal tadi udah. Oh boleh. Ada di pokoknya udah. Yang sebelah. Tapi tinggal di Depok. Pindah lah. Evan, ini kenalin Anin.
Kenalan siapa namanya? Anin. Siapa? Anin. Anin. Sama-sama boleh ya? Kenalan Tiffany namanya. Dari mana? Dari Bogor. Ini namanya. Kalian lu mana? Boleh juga. Boleh. Boleh. Kalian mau kemana? Tunggu sini ya. Coba dibagi. Yang ini ya. Kurang. Oh, tadi dia ngomong kayak gitu ya? Siapa? Si Rela sama Tina. Oh, emang kayak gitu. Dari budaya mereka emang kayak gitu. Berarti yang beda. Ada khasnya Betawi kan. Iya, tau lah. Yuk, Tapi baik kok. yuk. Sana aja nggak sih? Oh, ngadep. Ngobrol ya. Ayo. Udah banget ya? Iya parah. Ngomong-ngomong, setelah beberapa minggu kuliah, beda banget ya rasanya tadi SMA. Yes, bener banget. Semuanya itu sudah mandiri deh. Materi nggak dikelasin, terus tugas banyak, sama cara belajar setiap orang juga beda-beda. Belum lagi adaptasi sama lingkungannya, kampusnya, kegiatan-kegiatan, organisasi, segala macem. Aduh, awalnya emang rasanya tuh bikin capek. Ya, inilah yang orang bilang culture shock. Nggak cuma akademi doang, tapi juga kayak kita cara menyesuaikan di lingkungan kampus tuh harus banget nggak sih? Iya benar. Tapi tenang aja, semua bisa dilewatin kalau kita mau belajar pelan-pelan. Ya nggak? Biar nggak kaget sendirian, yuk simak video sampai selesai. Apa sih yang dimaksud dengan culture shock itu? Pengertian budaya culture shock itu ada yang ketidaknyamanan pada seseorang pada budaya baru dan berbeda dengan budaya asalnya. Menurut para ahli, Cavero Obers 1960 menjelaskan bahwa adanya hilangnya tanda sosial pada seseorang seperti pola komunikasinya berbeda, terus norma dan budayanya. Adanya penyebab dari culture shock, yang pertama perbedaan bahasa, yang kedua perbedaan norma dan nilai sosial, yang ketiga perbedaan kebiasaan hidup. Dampak negatif dari culture shock yang pertama, mengalami stres dan kecemasan. Yang kedua, sulitnya berkomunikasi. Yang ketiga, penurunan kepercayaan diri. Dampak positif dari culture shock, yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan budaya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan adaptasi. Dan yang ketiga, melatih toleransi dan empati. Beberapa contoh culture shock yaitu mahasiswa yang berkuliah di luar daerah atau luar negeri merasa kesulitan bahasa dan kebiasaan sosial. Yang kedua ada pekerja yang ditempatkan di wilayah dengan kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga ada pendatang dari desa yang mengalami perubahan gaya di kota besar. Yang terakhir ada pelajar asing yang mengalami kesulitan berinteraksi karena perbedaan norma dan budaya. Cara mengatasi culture shock. Beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, memiliki empati terhadap budaya lain. Kedua, bersifat terbuka dalam berkomunikasi. Ketiga, menjalani hubungan dengan masyarakat setempat. Baru beberapa hari di kampus atau beberapa minggu? Minggu ya? Minggu. Gimana adaptasinya? Ya lumayan seru sih. Soalnya agak bingung gitu pertama-tama, tapi makin kesini kayak lebih enak aja jalanin. Ya aku juga awalnya kayak bingung apa-apa sendiri, juga kayak nggak ada yang ngingetin gitu. Tapi ngerasa nggak sih kalau misal kita bareng temen jadi lebih gampang ngejalaninnya? Iya, aku sekarang udah mulai enjoy karena kan udah gak sendirian. Terus ada kalian. Ya terus juga kita baru sadar kalau misalkan di waktu kita di kampus itu kita apa-apa sendiri, tidak keluarga juga kadang dapet temennya yang kayak ya, kalian tahu kan, jadi harus apa sendiri. Manajemen waktu juga harus sendiri, apa sendiri. Nggak harus bergantung sama orang nggak sih? Iya. Terus juga kalau adaptasi juga nggak cuma materi doang nggak sih? Iya. Kita juga harus adaptasi buat ngatur manajemen waktu kita. Iya sih. Aku juga perlahan-lahan kayak mengetahui nih ritme kuliahannya.
itu gimana, terus kayak udah familiar aja. Udah bisa adaptasi diri. Thank you ya guys. Kita sama-sama. Semangat terus ya, Nin. Siap. Santai aja. Yaudah kita duluan ya. Bye. Ikut ya. Biasa. Enggak. Dadah dulu ya. Setelah beberapa minggu, aku mulai nyaman dengan lingkungan ini. Awalnya, semua terasa asing. Gedung, kelas, dan teman-teman. Tapi, sekarang aku mulai tahu cara menyelesaikan diri. Aku belajar mengatur waktu dengan lebih baik, memprioritaskan tugas dan strategi belajar sendiri. Kadang aku belajar sendiri, kadang diskusi dengan teman, semuanya bikin adaptasi lebih mudah. Lingkungan yang dulu membingungkan, sekarang terasa seperti tempatku berkembang. Aku lebih percaya diri menghadapi kelas, tugas, dan aktivitas lainnya. Aku sadar kalau adaptasi itu bukan cuma soal akademik, tapi juga menyesuaikan diri dengan dunia baru. Sekarang, aku mulai menerapkan semua yang aku pelajari. Belajar lebih mandiri, mengatur waktu, dan beradaptasi dengan teman dan lingkungan. Setiap hari, aku lebih siap menghadapi tugas, aktivitas, dan hal-hal kecil di kampus. Proses adaptasi yang dulu terasa berat, kini lebih ringan dan menyenangkan. Aku mulai merasa kalau kampus ini bukan cuma tempat untuk belajar, tapi tempat berkembang dan menemukan ritme sendiri. Udah lihat jadwal terbaru belum? Udah. Tadi aku cek pagi, terus kayaknya rasanya lebih gampang nggak sih atur jadwal sekarang? Sih, udah bisa mulai beradaptasi. Oh, Patut diapresiasi ya sih. Masih terbiasa. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.